Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas pendidikan bisnis A tahun 2018 akan mempresentasikan mengenai membangun lingkungan jasa dalam mata kuliah manajemen pemasaran jasa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada saya, Julia Fernanda. Kemudian ada teman saya, Mutia Nabila Andre, Nanda Talia Rismadani, Dea Fania, Fajar Malik Agus Karim, dan Hari Hartono. Untuk materi pertama mengenai lingkungan jasa akan dijelaskan oleh saya sendiri, Julia Fernanda. Jadi, lingkungan jasa itu memainkan peranan besar dalam membentuk persepsi pelanggan akan citra dan positioning perusahaan, serta juga membentuk pengalaman layanan dan meningkatkan ataupun merusak kepuasan pelanggan, terutama dalam layanan pemrosesan orang dengan kontak tinggi. Seperti yang kita ketahui, karakteristik jasa itu salah satunya adalah intangibility, yang artinya tidak berwujud. Nah, dari sini kita tahu bahwa jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, ataupun didengar sebelum jasa itu dibeli. Yang artinya bahwa kesan pertama yang akan dirasakan oleh konsumen ketika datang untuk membeli jasa adalah bukti fisik yang ada di lingkungan tempat di mana jasa itu dihantarkan. Kemudian di sini juga bisa kita lihat merancang lingkungan jasa ini adalah seni yang membutuhkan banyak waktu, upaya, serta dapat mahal untuk diterapkan. Nah, lingkungan jasa ini juga disebut dengan servicescapes. Servicescapes ini berhubungan dengan gaya ataupun tampilan lingkungan fisik serta elemen pengalaman lainnya yang dihadapi oleh pelanggan di lokasi penyampaian layanan atau jasa. Selanjutnya yaitu tujuan dari lingkungan jasa. Tujuan dari lingkungan jasa ini ada 4. Yang pertama, membentuk pengalaman dan perilaku pelanggan. Yang kedua, memainkan peranan penting dalam menentukan persepsi pelanggan. Yang ketiga, menjadi bagian inti dari proposisi nilai. Dan yang terakhir, untuk memfasilitasi penghantaran jasa dan memperkuat kualitas sekaligus meningkatkan produktivitas. Saya akan menjelaskan tujuan dari lingkungan jasa yang pertama, yaitu membentuk pengalaman dan perilaku pelanggan. Jadi untuk organisasi yang memberikan layanan kontak tinggi, desain lingkungan fisik dan cara tugas dilakukan oleh personel kontak pelanggan secara bersama-sama dan memainkan peran penting dalam menciptakan identitas perusahaan tertentu dan membentuk sifat pengalaman pelanggan. Lingkungan dan atmosfer yang menyertainya memengaruhi perilaku pembeli dalam 3 cara. Yang pertama, sebagai media pencipta pesan atau message creating medium, yaitu dengan menggunakan isyarat simbolis untuk mengkomunikasikan kepada audiens yang dituju mengenai sifat dan kualitas khas dari pengalaman layanan. Yang kedua, sebagai media pencipta atau penarik perhatian atau attention creating medium, yaitu untuk membuat servicescape-nya ini menonjol dibanding perusahaan pesaing, serta untuk menarik pelanggan dari segmen sasaran yang dituju. Dan yang terakhir, sebagai media penggugah emosi atau perasaan atau effect creating medium, yaitu dengan menggunakan warna, tekstur, suara, aroma, ataupun desain spasial untuk meningkatkan pengalaman layanan yang diinginkan, ataupun untuk meningkatkan selera akan barang, layanan, ataupun pengalaman tertentu. Nah, sekian materi yang saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia Nabila Andre. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Julia yang telah memaparkan materi sebelumnya.
Di sini saya Mutia akan memaparkan materi selanjutnya. Yang pertama, ada memainkan peran penting dalam menentukan persepsi pelanggan. Jasa itu tidak berwujud, sehingga konsumen tidak dapat menilai produk jasa dengan baik. Jadi, ketika konsumen menggunakan jasa sebagai produk penting, itu akan membuat citra dan positioning yang diinginkan oleh perusahaan di mata konsumen. Lingkungan jasa akan memiliki nilai yang tinggi jika didesain dengan baik dan sesuai dengan positioning yang diinginkan oleh perusahaan. Begitu juga sebaliknya. Bahkan, Servicescape sering memainkan peran penting dalam membangun brand perusahaan jasa. Selanjutnya, dapat kita lihat di sini ada dua pembandingan lobby hotel. Yang mana jika kita lihat di sini akan ketahuan pembandingan antara hotel satu yaitu Hobbit Hotel dan Hotel Four Seasons. Nah, Hobbit Hotel ini diperuntukkan untuk kalangan menengah ke bawah. Dapat kita lihat nih di hobinya ini tidak semewah yang ada di Four Seasons, yang mana Four Seasons ini pasti diperuntukkan untuk kalangan menengah ke atas. Yang kedua, saya akan membahas mengenai menjadi bagian inti dari persepsi nilai. Servicescape bahkan menjadi komponen inti dari perusahaan, yaitu persepsi nilai. Persepsi nilai di sini adalah perusahaan ingin membangun citra dan positioning yang sama di mata konsumen, sehingga apa yang diinginkan oleh perusahaan akan dapat dirasakan juga oleh konsumen. Contohnya, ketika kita akan mengunjungi taman hiburan, pasti akan banyak pertimbangan-pertimbangan. Di sini saya mengambil contoh ketika kita akan mengunjungi taman hiburan Disneyland ataupun resort Windsor Legoland. Pasti di sini akan berbeda pengalaman, karyawannya juga berbeda, lingkungannya juga berbeda. Nah, konsumen ini akan menentukan nih, selain dari kebersihan lingkungannya atau lingkungannya bagaimana, karyawannya juga bagaimana, dan apa sih yang akan kita dapat dari mengunjungi taman hiburan sini, dari mulai rasa kegembiraannya, kesenangannya, ataupun hiburan-hiburan apa sih yang kita rasakan ketika mengunjungi taman hiburan ini. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajar. Ya, terima kasih kepada Saudari Mutia atas penjelasannya. Baiklah, dalam kesempatan ini saya Fajar Malik Gaus Karim akan melanjutkan pembahasan. Saya akan membahas terkait tentang memfasilitasi pertemuan layanan dan meningkatkan produktivitas. Nah, ini sangat penting untuk kepuasan konsumen ya. Nah, sebagai contoh bagaimana kita bisa memfasilitasi layanan yang baik ya ketika bertemu dengan konsumen, sehingga dan juga akan meningkatkan produktivitas. Misalnya contoh sebuah rumah sakit ya, dia mendesain sebuah ruangan rumah sakit ya, dengan sebaik mungkin, dengan tujuan adalah untuk membantu pasien bisa pulih dan meningkatkan pekerjaan atau kinerja dari karyawannya. Nah, contoh lebih detailnya adalah seperti rumah sakit menyediakan sebuah ruangan ya, ruangan pasien tunggal. Nah, ini ruangan yang sifatnya privat gitu, pribadi banget gitu. Nah, ini sangat penting untuk pasien, sehingga pasien bisa lebih terjaga ya, lebih terjaga privasinya terjaga. Setelah itu tidak terhindar dari infeksi pasien-pasien yang lain. Jadi juga terhindar dari gangguan-gangguan atau keributan-keributan pasien yang lainnya gitu. Nah, itu penting banget. Yang berikutnya adalah pembuatan lubang ventilasi. Nah, ini sangat penting ya untuk sirkulasi udara, sehingga pasien bisa menjadi lebih nyaman, psikologinya jadi lebih baik. Yang ketiga adalah membuat pencahayaan yang baik, pencahayaan yang alami, yang sesuai dengan psikologi pasien, sehingga pasien bisa menjadi lebih nyaman juga. Dan yang terakhir itu adalah dengan cara membuat yang namanya petunjuk jalan ya, sistem petunjuk jalan yang baik bagi pasien, sehingga pasien tidak tersesat ketika ingin pergi ke ruang-ruangan yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, itu salah satu cara memfasilitasi pertemuan layanan ya dengan konsumen dan meningkatkan produktivitas. Oke, berikutnya adalah terkait tentang teori di balik respon konsumen ya terhadap layanan lingkungan. Nah, ini ada dua teori. Yang pertama, saya akan jelaskan yang pertama, yaitu yang pertama terkait model stimulus response Mehrabian Russell.
Nah, teori ini model ini menyatakan bahwa persepsi dan interpretasi sadar dan tidak sadar dari lingkungan itu mempengaruhi perasaan seseorang. Ya, jadi yang mempengaruhi perasaannya. Nah, perasaan orang pada gilirannya mendorong tanggapan mereka terhadap lingkungan tersebut. Nah, ini contohnya, saya coba kasih contoh. Kita tidak menghindari ya lingkungan hanya karena itu terlalu ramai ya, ada banyak orang di sekitar kita, bukan itu. Sebenarnya yang terjadi adalah kita ya dihalangi oleh perasaan yang tidak menyenangkan karena berdesakan. Jadi yang menghalangi itu bukan lingkungannya tapi rasa kita gitu. Karena kalau lingkungan itu ramai ya orang senang-senang aja ramai. Kan kalau ramai bahasanya bisa lebih semangat dong, lebih ngeliat orang banyak berarti ini terpercaya dong perusahaannya. Nah, tapi kadang ada rasa yang tidak menyenangkan sehingga menghalangi kita untuk berdesakan, untuk mengantri. Nah, itu teorinya sebenarnya. Teorinya kurang lebih seperti itu. Nah, tinggal bagaimana perusahaan sih sebenarnya bisa mengatasi perasaan-perasaan orang tersebut. Caranya dengan memahami user experience, pengalaman-pengalaman pengguna, ya, pengalaman-pengalaman konsumen, sehingga dapat menentukan strategi yang tepat. Nah, itu kurang lebih ya teori dari Mehrabian and Russell. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saudari Hari. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Fajar atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model afektif dari Russell. Di sini ada 4 bagian yang disimpulkan oleh Russell ini. Kita lihat ada garis vertikal di atas. Ada arousing atau rasa keinginan yang lebih, rasa menggebu-gebu yang ya rasa seperti itu. Lalu di bawahnya ada sleepy atau rasa yang lebih santai. Yang di sebelah kiri itu ada rasa tidak nyaman, dan di sebelah kanan ada rasa nyaman. Nah, kita lihat di kiri bawah dulu, di sini ada gambar boring. Kenapa boring? Karena dia diapit oleh rasa tidak nyaman dan rasa suntuk atau santai tadi. Jadi jika sebuah restoran atau rumah makan yang kita rasa tidak nyaman di sana, dan di sana juga memiliki situasi yang tidak ada musiknya, tidak ada lagu yang mengiringinya, pasti kita akan merasa suntuk atau bosan di sana dan tidak ingin berlama-lama di sana. Selanjutnya yang di kiri atas ada distressing atau menyedihkan ya. Di sini kita lihat ada gambar orang yang sedang memegang menu. Nah, di sini digambarkan kalau seperti kita ingin pergi ke restoran yang mewah atau restoran yang cukup terkenal, cukup mahal, namun di sana ada rasa tidak nyaman karena mungkin harga yang ditawarkan oleh restoran tersebut tinggi. Jadi meskipun kita ingin atau menggebu-gebu ingin makan di sana, tapi kalau harga tidak sesuai dengan kita akan merasa menyedihkan atau tidak enak di sana, tidak nyaman. Lanjutnya di kanan bawah kita lihat ada relaxing atau santai di sini, karena ada diapit oleh rasa nyaman dan sleepy tadi yang lebih santai. Jadi seperti suasana di kafe. Kita mungkin bisa berlama-lama di kafe sambil mengerjakan tugas berjam-jam pun tidak masalah, karena di sana kita merasakan rasa yang nyaman dengan live musiknya, maka kita bisa lebih berlama-lama di sana, dan harganya pun juga terbilang tidak cukup mahal. Lalu di kanan atas ada exciting atau rasa gairah atau keinginan yang menggebu-gebu juga di sini, karena dia diapit oleh arousing dan rasa nyaman tersebut. Seperti halnya jika kita ingin makan di tempat makan yang memang kesukaan kita. Seperti saya misalnya, saya suka KFC. Nah, di sana saya jika ingin makan di sana ya saya akan merasa sangat exciting atau tertarik, sangat bergairah untuk makan di sana, karena memang pertama di sana harganya tidak terlalu tinggi dan tempatnya juga nyaman menurut saya gitu. Lalu slide selanjutnya ada proses afektif dan kognitif.
di mana afektif dapat disebabkan oleh sebuah persepsi dan proses kognitif dapat disebabkan dengan tingkat kerumitan apapun. Namun, semakin kompleks suatu proses kognitif, semakin kuat juga potensi dampak terhadap afektif. Kita tahu kalau kognitif ini kan merupakan pengetahuan atau di alam bawah sadar kita, dan afektif ini merupakan sikap dari apa yang kita lakukan. Jadi semakin dalam atau semakin kuatnya pengetahuan kita tentang suatu, mungkin sikap kita atau tingkah laku yang akan kita lakukan juga potensi dampaknya akan semakin besar. Seperti itu. Lalu di slide selanjutnya ada konsekuensi perilaku afektif. Lingkungan yang menyenangkan cenderung menarik orang untuk menetap, sedangkan lingkungan yang tidak menyenangkan menghasilkan sikap ingin menghindari dari lingkungan tersebut. Tentu saja hal ini berkesinambungan dengan materi yang sebelumnya tadi saya bahas. Jika kita di kafe tadi, kita nyaman di tempat tersebut dan tempat tersebut juga lebih santai, mungkin kita akan ingin berlama-lama di sana. Tapi jika kita lihat di kolom bawah kiri tadi yang boring, yang diapit oleh rasa tidak nyaman dan sleepy tadi, mungkin kita tidak akan ingin berlama-lama di sana. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap konsekuensi perilaku afektif. Oke, selanjutnya ada model servicescapes atau kerangka integratif. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama itu ada dimensi lingkungan atau kondisi sekelilingnya. Kita lihat yang kondisi itu ada suhu, ada kualitas udara, kebisingan, musik, dan aroma. Hal tersebut dapat membuat konsumen lebih perilakunya juga dapat ditentukan dari sini. Lalu ada ruang atau fungsi tata letak, ada peralatan, ada perabotan, dan lain-lainnya. Lalu ada tanda atau simbol, ada rambu pribadi, dan gaya dekorasi. Itu semakin dekorasi semakin bagus, sebuah resto misalnya contohnya dengan suhu udara yang baik, aromanya yang lebih enak untuk dirasakan dengan musik yang diiringi, mungkin kita dapat berlama-lama di sana dengan perabotan atau peralatan yang cukup lengkap. Lalu di bagian kedua ada lingkungan holistis. Di sini merupakan servicescape tadi yang sebelumnya dirasakan. Lalu ada moderator. Moderator ini ada 2, tanggapan karyawan maupun tanggapan pelanggan. Lalu ada respons internal. Di sini juga ada respons dari karyawan maupun respons dari pelanggan. Memiliki isi yang sama. Di bagian kognitif ada keyakinan, kategorisasi, simbolis. Lalu ada emosional, itu ada perasaan, suasana hati, sikap, psikologis. Ada rasa sakit, kenyamanan, gerakan, dan kecocokan fisik. Nah, hal ini menyebabkan di bagian respons dari karyawan ada tingkah laku. Yang pendekatan itu ada afiliasi, lalu ada eksplorasi, ada tinggal lebih lama, dan kepuasan. Lalu di antara karyawan, respons karyawan maupun respons pelanggan menghasilkan interaksi sosial antara pelanggan dan karyawan. Lalu di kolom bagian customer response itu menyebabkan tingkah laku, pendekatan, ada ketertarikan, tetap atau dijelajahi, lalu menghabiskan lebih banyak uang, dan kepuasan. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda Thalia Rismadani. Terima kasih. Terima kasih Ari Hartono atas penjelasannya. Lalu selanjutnya saya Nanda Thalia Rismadani ingin menjelaskan mengenai dimensi jasa lingkungan. Nah, terdapat dimensi-dimensi. Yang pertama ada musik. Musik dapat memiliki efek yang kuat pada persepsi dan perilaku dalam pengaturan jasa. Bahkan jika dimainkan dengan volume yang hampir tidak terdengar,
dan terdapat berbagai karakteristik struktural dalam musik seperti tempo, volume, dan harmoni. Nah, musik dapat berpengaruh terhadap minat seseorang untuk memakai produk atau layanan dan dapat menjadi ciri khas atau identitas suatu produk. Dan terdapat segmentasi pasar yang terbagi dengan selera musik seseorang ataupun genre yang disukai seseorang. Maka dari itu, pemilihan musik untuk produk kita harus sesuai dengan target market kita. Nah, selanjutnya ada aroma. Aroma atau bau sekitar yang menyebar di lingkungan, mungkin atau tidak mungkin atau tidak disadari, dapat dirasakan oleh pelanggan dan terkait dengan produk tertentu. Maka aroma juga menjadi salah satu faktor di mana produk kita dapat dikenali, seperti contohnya itu roti O atau parfum di laundry pakaian. Nah, ini terdapat efek-efek aroma terhadap pelanggan. Seperti contohnya di sini ada aroma lemon. Ini dapat memberikan efek shooting energy levels atau meningkatkan energi seseorang. Nah, selanjutnya ada warna. Peneliti menemukan bahwa warna memiliki dampak kuat terhadap perasaan seseorang. Jadi warna itu bisa merangsang, menenangkan, ekspresif, mengganggu, mengesankan, dan membuat semangat atau juga menjadi simbolis untuk seseorang. Jadi warna juga menjadi suatu identitas bagi produk kita. Nah, ini ada common association and human response to colors. Jadi ini ada respon seseorang terhadap warna. Kayak contohnya warna merah di sini mengekspresikan emosi. Ada juga warna hijau itu bisa menjadi healing atau nature bagi seseorang. Nah, lalu selanjutnya ada tata letak dan fungsionalitas. Nah, tata letak ini maksudnya mengacu kepada denah, ukuran, atau perabot tertentu. Nah, fungsionalitas ini mengacu pada kemampuan benda-benda tersebut untuk memfasilitasi kinerja suatu jasa. Jadi tata letak itu bendanya dan fungsionalitas itu merupakan fungsi dari benda tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada tanda, simbol, dan artefak. Tanda, simbol, dan artefak ini bertindak sebagai sinyal eksplisit atau implisit untuk mengkomunikasikan perusahaan melalui gambar dan membantu pelanggan menemukan jalan mereka dan menyampaikan jasa mereka dengan diciptakannya sebuah tanda, simbol, maupun artefak sebuah produk atau jasa. Jadi di sini sangat penting untuk menentukan simbol yang mudah diingat untuk pelanggan. Nah, orang-orang juga bagian dari lingkungan jasa. Nah, orang-orang ini bisa memperkuat atau mengurangi kesan yang diciptakan oleh lingkungan jasa dengan merekrut karyawan yang memiliki keahlian di bidang mereka masing-masing. Jadi, suatu jasa dapat menjadi bagus atau baik tergantung orang yang bekerja pada jasa tersebut. Jika orangnya baik, berkualitas, maka jasa tersebut akan minat digunakan, dan apabila tidak, maka jasa tersebut akan kurang diminati. Seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya Dea Fania yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Nanda Thalia atas penjelasannya. Selanjutnya, saya Dea Fania akan menjelaskan mengenai putting it all together. Untuk menyatukan keseluruhan dimensi secara bersama-sama, penyedia layanan atau perusahaan perlu untuk melihat elemen desain lingkungannya. Ada 3 elemen desain lingkungan yang akan saya bahas. Yang pertama, mendesain layanan dengan tampilan holistik. Yang kedua, mendesain layanan dari perspektif pelanggan. Dan yang ketiga, menggunakan alat sebagai panduan dalam mendesain servicescape. Yang pertama, mendesain layanan dengan tampilan holistik. Holistik itu berarti di mana tidak ada satu dimensi desain pun yang dapat dioptimalkan secara terpisah, karena semuanya itu bergantung pada yang lainnya. Individu itu melihat aspek tertentu saja. Kadang seringnya itu melihat aspek tertentu saja dari suatu lingkungan yang untuk kemudian menentukan tanggapan konsumen secara keseluruhan atau holistik. Gitu. Misalnya contohnya adalah, apakah lantai kayu yang gelap dan mengkilap adalah lantai yang sempurna? Tentu tidak, karena ada aspek lainnya yang mendukung lantai itu menjadi sempurna, lantai kayu tersebut menjadi sempurna. Yang pertama, jenis kayu yang digunakan. Terus yang kedua, pencahayaan ruangan.
mungkin pencahayaan itu akan membuat lantai kayu itu mengeluarkan warna yang mengkilap gitu, lebih bagus. Terus bahan furniture-nya, karakteristik holistik dari lingkungan membuat perancangan lingkungan layanan itu menjadikan sebuah seni yang menyebabkan profesional itu hanya fokus pada jenis lanskap layanan tertentu saja. Contohnya itu pakar desain interior eksklusif yang hanya fokus pada lingkungan layanan restoran atau bar. Yang kedua adalah mendesain layanan dari perspektif pelanggan. Banyak lingkungan layanan yang dibangun dengan penekanan pada nilai-nilai estetik dan terkadang melupakan faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan saat merancang lingkungan layanan, yaitu pelanggan yang akan menggunakannya. Contohnya itu papan penunjuk arah di hotel yang diukir dengan bagus dan elegan, tetapi tulisannya itu tidak terlihat jelas, sehingga itu akan mengganggu pengunjung untuk dapat melihat dan membaca penunjuk arah itu dengan jelas gitu. Dan itu akan membuat mereka kebingungan untuk mencari arah atau mungkin toilet dan lainnya. Contoh lainnya juga bisa dengan memasukkan latar belakang tertentu untuk meningkatkan respon konsumen. Tadi kan yang negatifnya yang mengganggunya. Kalau yang ini untuk meningkatkan atau melihat dari perspektif pelanggan. Contohnya itu mengharumkan toko buku dengan aroma yang tidak terlalu kuat dikombinasikan dengan musik tempo lambat. Itu akan menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi dan pembelian yang lebih impulsif serta respon yang positif. Misalnya kayak di Gramedia gitu kan, aromanya itu ada aroma buku yang nggak terlalu kuat gitu kan, aromanya beda gitu kalau aroma toko buku. Terus juga musik yang diputarkan itu musik-musik yang kayak slow gitu, kayak rendah gitu, kayak mendayu-dayu gimana gitu. Jadi itu kan buat pengunjung toko buku itu lebih betah buat baca buku di toko buku itu, dan kemudian bikin dia tertarik buat beli bukunya gitu. Nah, jadi pelanggan akan betah untuk lama-lama dan membeli lebih banyak buku gitu. Yang ketiga adalah menggunakan alat sebagai panduan dalam mendesain servicescape. Ada 5 alat yang bisa digunakan dalam mendesain servicescape. Yang pertama itu adalah observasi. Observasi ini adalah pengamatan cermat dan tajam yang bisa dilakukan oleh manajer, supervisor, staf lini depan dan lainnya gitu. Observasi ini atau pengamatan ini tuh dilakukan terhadap perilaku pelanggan dan tanggapan terhadap lingkungan layanan. Terus yang kedua juga ada feedback dan gagasan dari staf garis depan serta pelanggan yang menggunakan berbagai alat penelitian, mulai dari kotak saran hingga survei. Jadi kita bisa tahu nih dari feedback ini apa yang dirasakan pelanggan. Mungkin juga pelanggan atau staf garis depan memberikan kritik dan saran yang bisa membangun lagi lingkungan layanan itu lebih baik. Terus yang ketiga ada audit foto. Adalah metode meminta pelanggan atau pembeli misterius untuk mengambil foto pengalaman layanan mereka. Nah, misalnya contohnya pembeli misterius ini adalah karyawan yang pura-pura jadi pembeli di toko buku misalnya. Jadi dia bisa foto gimana keadaan lingkungan layanan di toko buku itu, apakah berjalan dengan baik atau tidak gitu. Atau meminta pelanggan misalnya kayak challenge gitu, foto di tempat misalnya challenge menggunakan layanan Grab gitu dengan mitra Grab gitu. Terus yang keempat ada eksperimen lapangan yang dapat digunakan untuk memanipulasi dimensi tertentu dalam suatu lingkungan sehingga efeknya dapat diamati. Dan yang kelima adalah blueprint atau cetak biru. Blueprint ini sudah dijelaskan sebelumnya oleh kelompok 1 pada chapter 8. Nah, jadi kalau blueprint di Putting It All Together ini dalam mendesain lingkungan layanan itu dapat diperluas lagi untuk menyertakan bukti fisik di lingkungan. Jadi mendokumentasikan pelanggan saat proses pengiriman layanan. Misalnya saat kita menggunakan wahana di Dufan gitu, bagaimana step-stepnya dari mulai membeli tiket, terus ngantri ke wahananya sampai menaiki wahana, seperti itu. Jadi, proses layanan itu dipecah menjadi beberapa langkah, keputusan, tugas, dan aktivitas untuk membawa pelanggan melalui seluruh pertemuan layanan. Semakin banyak perusahaan jasa dapat melihat, memahami, dan mengalami hal yang sama dengan pelanggannya,
Semakin baik perlengkapannya untuk menyadari kesalahan dalam mendesain lingkungannya dan untuk lebih meningkatkan apa yang sudah berfungsi dengan baik dan mengembangkan atau memperbaiki apa yang tidak berfungsi dengan baik. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.